Selamat bertemu pada lanjutan mata kuliah metode numerik. Kita masih membicarakan mengenai penyelesaian persamaan non-linear. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan metode secant, yaitu metode lanjutan setelah metode Newton-Raphson pada pertemuan sebelumnya. Tujuan dari perkuliahan ini adalah setelah mempelajari materi, mahasiswa diharapkan dapat menurunkan metode secant dan menggunakan metode secant untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Sebagai pendahuluan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai metode Newton-Raphson, yaitu metode dengan mengandalkan nilai fungsi dan nilai turunan dari fungsi pada nilai yang akan kita tentukan atau pada titik yang kita tentukan pada koordinat x-1. Dengan kita akan juga menentukan nilai turunannya atau f aksen min 1. Pada sini ini adalah nilai fungsinya, nilai fungsi pada saat x1, yang di bawah sini adalah nilai turunannya pada x-1. Setelah itu dari dua ini kita hitung, kita dapatkan nilai berikutnya. Jadi pada metode Newton-Raphson kita hanya memerlukan satu nilai tebakan, yaitu XKI. Nah, sekarang di mana salah satu kelemahan metode Newton-Raphson adalah pada langkah awal harus ditentukan turunan atau derivatif dari fungsi. Nah, jadi pertama kita sudah mengetahui fungsi yang kita akan cari, dia punya penyelesaian. Langkah keduanya adalah kita harus menghitung turunannya. Nah, terkadang turunan ini tidak mudah untuk dihitung. Nah, dengan menggunakan beberapa aplikasi manipulasi simbolik seperti Maple, Matcat, Matematika, Matlab, atau versi smartphone seperti Photomath dan sebagaimananya, mungkin bisa membantu untuk menentukan nilai turunan fungsi ini. Tapi jika ini susah didapatkan, maka metode Newton-Raphson ini akan susah juga digunakan. Untuk mengatasi kurang ini, maka derivatif fungsinya, yang fungsi f(x) ini didekati dalam bentuk seperti ini. Mungkin jika Anda lihat, ini adalah bentuk yang umum sekali. Bentuk yang umum yang kita sering lihat. Ini adalah bentuk yang umum, bentuk dari turunan dari suatu fungsi. Kalau Anda pernah mempelajari kalkulus, maka ini adalah bentuk limit dari suatu fungsi. Nilai fungsi dikurang nilai fungsi sebelumnya dan dibagi dengan selisihnya. Nah, maka persamaan yang ini kita kembalikan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang di atas ini, yang ini kita masukkan kembali yang persamaan kedua ini, kita masukkan kembali ke persamaan yang atas ini, kita dapatkan seperti ini. Maka ini yang disebut dengan metode secant. Di sini adalah turunan dari fungsi ini didekatkan dalam bentuk limit ini. Limit fungsinya kemudian didapatkan seperti bentuk ini. Dan bentuk ini kita kenal dengan nama metode secant. Nah, dari sini muncullah ada dua buah nilai. Kita harus mengetahui nilai pada I dan nilai fungsi pada sebelum I-nya. Makanya pada metode secant kita akan memerlukan dua nilai tebakan pada XI dan nilai sebelumnya. Metode secant ini memerlukan dua tebakan awal, tetapi tidak sama dengan metode bisection atau regressi yang mensyaratkan bahwa nilai penyelesaian harus berada pada dua interval tebakan awal. Maksudnya kalau pada bisection dan regressi itu bahwa nilai tebakan ini harus menjepit nilai yang dihasilkan ini. Pada metode secant ini bisa ditentukan sembarangan saja. Nah, secara geometri kita lihat gambar ini. Metode secant dapat diturunkan juga secara geometri seperti pada gambar 1. Misalkan terdapat dua tebakan awal, ini tebakan awal x1 dan x2, maka di sini nilai fungsinya. Kemudian di sini kita tarik garis lurus. Nah, garis lurus ini akan diprediksi ke garis sumbu x ini, dan inilah tebakan barunya. Dan dibuat seperti itu. Nanti yang ini dengan ini nilai fungsi di sini dibuat yang baru, dapat x yang baru lagi di sini. Jadi seperti begini gambarannya. Ini nilai x
satunya, di sini nilai macam X1 min 1 yang sebelumnya, ini nilai fungsinya di sini, ini nilai fungsinya di sini. Kemudian dari sini kita buat mencari gradiennya, karena kita bagi ya. Gradiennya kita dapat di sini adalah X plus satunya. Nah, setelah itu yang ini kita tidak pakai, kita pakai yang baru ini. Yang ini kita pakai dengan yang baru, kita dapatkan ke arah sana. Begini, macam ini diproyeksikan, ini ke sana, diproyeksikan lagi. Di sini ada yang baru lagi. Kemudian nanti yang lama itu, yang min 1 itu tidak digunakan lagi, pakai yang X1 dengan X min 1. Jadi pada dasarnya begini, X min 1, kemudian dapat nilai, kemudian muncul dengan dua nilai ini, muncullah X I tambah 1. Setelah itu, ini akan menjadi X yang ke I, sedangkan yang ini akan menjadi X yang min 1. Setelah itu didapatkan lagi X yang baru dan seterusnya, dan terus akan berulang-ulang seperti itu. Ini dari penggambaran tadi didapatkan seperti ini. Ini contohnya, gunakanlah metode secant untuk menentukan penyelesaian persamaan dari X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X min 3X min 3. Dengan tebakannya sudah diberitahu, awalnya 1 dengan 2. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan fungsinya. Setelah dapat, gunakan persamaan ini, kita dapat X min plus 1 dan seterusnya. Nanti habis itu kita akan ulang-ulang. Kita akan lihat, kita akan membahas ini dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih. Kita akan membuat contoh mengenai metode secant. Di sini kita akan memakai fungsi X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3 dengan nilai awal 1 dan 2. Kita buat tabel seperti ini pada Microsoft Excel. Ini adalah nilai X0-nya, ini adalah X1-nya, dan ini adalah nilai fungsi pada X0, ini nilai fungsi pada X1, dan ini adalah X1 plus XI tambah 1 yang kita akan hitung dengan menggunakan persamaan yang ini. Pertama kita masukkan dulu nilai ini 1, X, dia punya X1 sama dengan 2, kemudian kita menghitung nilai fungsinya sama dengan X1 pangkat 3 ditambah X ini pangkat 2 dikurang dalam kurung 3 kali X tutup kurung dikurang 3. Tinggal enter, dapatnya min 4. Kita tinggal copy saja karena ini fungsinya sama. Kita dapatkan seperti ini. Min 3, min 4, dan 3. Kemudian kita hitung nilai X I tambah 1 dengan persamaan yang ini. Kita ingat ya, gunakan persamaan ini. Saya pindahkan ke sini dengan persamaan ini. Yaitu berarti sama dengan X1, yang X1 nilainya ini, dikurang dengan dalam buka kurung. Kita dulu hitung yang bagian atas, buka kurung lagi. Fungsi dari X1, fungsi dari X1 adalah ini. Habis itu dikali dengan buka kurung selisih antara nilai X1 dengan X min 1. Berarti ini dikurang dengan ini, tutup kurung, habis itu kita tutup lagi, habis itu kita bagi dengan nilai X fungsi pada X1. Nilai fungsi pada X1 ini yang dikurang dengan nilai fungsi sebelumnya. Tutup kurung, habis itu tutup kurung, kita enter, kita dapatkan nilai ini. Kemudian untuk yang di sini, yang ini kita tidak pakai lagi, maka ini kita gunakan yang ini. X1 yang di sini kita jadikan dia jadi X0. Setelah itu, yang baru ini kita gunakan untuk yang penentu X1 yang baru, kita gunakan X plus 1 yang ini. Nah, sudah dapat, kita tinggal mengopi ini saja semua. Nah, kita dapat seperti ini, berarti tinggal kita copy seluruhnya ini, kita blok, kita copy, sampai dengan nilai ini tidak berubah. Kita coba sampai ke bawah, nilai ini sudah tidak berubah. Nah, ini sudah nilainya 0, berarti ini sudah penyelesaiannya. Ini adalah penyelesaiannya. Berarti hanya iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita sudah mendapatkan hasilnya. Inilah cara penggunaan metode secant dalam
menyelesaikan persamaan nonlinear. Selamat bekerja karena nanti akan diberikan soal mengenai penggunaan metode secant.